Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, perkenalkan nama saya Sumaria. Saya merupakan salah satu mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Tangerang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya mengambil jurusan akuntansi S1. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mata kuliah dari teori akuntansi. Di sini saya menggunakan buku referensi dari dosen saya, yaitu Bapak Ari Eksandi. Di dalam buku ini terdapat berbagai macam jenis teori akuntansi, yaitu salah satunya teori stewardship teori, legitimasi teori, stakeholder teori, agensi teori, dan teori-teori lainnya. Sedangkan di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan yaitu salah satu teori yang terdapat di dalam buku referensi saya ini, yaitu resource based theory. Baiklah, saya akan menjelaskan. Resource based theory adalah suatu teori yang membahas mengenai sumber daya yang dimiliki perusahaan dan bagaimana perusahaan tersebut dapat mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki perusahaan dengan baik. Menurut Riahi Belkhaoui 2003, resource based theory adalah teori yang membahas sumber daya perusahaan dan bagaimana perusahaan dapat mengelola dan memanfaatkan sumber daya. Dengan sumber daya yang ada pada perusahaan dapat menciptakan nilai untuk bersaing dengan kompetitor lain. Resource based theory berpandangan bahwa perusahaan akan mendapatkan keunggulan kompetitif dan kinerja optimal dengan mengakuisisi, menggabungkan, dan menggunakan aset-aset vital untuk memperoleh keunggulan kompetitif dan kinerja optimal. Di sini saya ambil kesimpulan dari buku ini, yaitu bagaimana teori ini berpendapatan, yaitu bagaimana perusahaan tersebut dapat memanfaatkan sumber daya yang ada pada perusahaan itu yang dapat dikelola dengan baik, sehingga dapat menciptakan nilai bersaing yang lebih di dalam kompetitor lain. Ini yang terdapat pada buku referensi dari dosen saya. Sedangkan menurut saya sendiri ataupun menurut referensi lain, yaitu resource based theory adalah teori yang menjelaskan tentang kinerja perusahaan yang akan optimal jika perusahaan memiliki keunggulan kompetitif sehingga dapat menghasilkan nilai yang lebih bagi perusahaan. Keunggulan kompetitif adalah sesuatu yang melekat pada perusahaan dan sulit untuk ditiru oleh perusahaan lain, dengan cara memanfaatkan dan mengelola sumber daya yang dimiliki perusahaan dengan baik. Sumber daya itu sendiri adalah semua yang dimiliki oleh perusahaan, baik itu aset, karyawan, teknologi yang canggih, pengelolaan yang canggih, yaitu organisasi maupun organisasi yang ulet, yang teliti, yang rajin, yang dapat dipercaya, serta informasi yang akurat dan relevan untuk mengimplementasikan strategi sehingga meningkatkan efisiensi dan efektivitas suatu perusahaan, kinerja perusahaan. Berikut kriteria agar perusahaan mampu mencapai keunggulan yang kompetitif. 1. Sumber daya yang menambah nilai positif bagi perusahaan. Tentu, dengan adanya sumber daya yang baik atau bahan baku yang baik, itu tentu akan menciptakan suatu produk yang baik yang mampu bersaing di dunia luar. Produk yang baik yang dihasilkan perusahaan itu bisa memiliki nilai yang lebih bagi pelanggan ataupun bagi pengguna atau konsumen. Yang kedua yaitu sumber daya yang sulit ditiru oleh pesaing. Sumber daya yang ditiru oleh pesaing itu bisa dari
pengelolaan. Dengan adanya teknologi yang canggih, dia mampu membedakan, menghasilkan produk itu dengan baik. Dengan ibaratkan dengan saya ambil contoh pabrik PT Mayorindo Tbk. Dia dengan adanya teknologi yang canggih, sehingga dia mampu menghasilkan produk yang baik yang bisa dinikmati oleh konsumen, yaitu dengan rasa yang berbeda, dengan hasil yang memuaskan, seperti tidak ada barang produksi yang reject. Itu seperti contohnya, yaitu sumber daya yang bersifat unik. Yaitu dia bisa memiliki ciri khas tersendiri dari produknya yang tidak bisa ditiru oleh perusahaan lain atau kompetitor lainnya. Sumber daya yang tidak bisa digantikan oleh pesaing lainnya. Nah, untuk pesaing lain ini saya mengambil contoh dari pabrik Gajah Tunggal Tbk. Mengapa saya ambil tersebut? Karena menurut saya, yang saya ketahui, belum ada pabrik ban atau produksi ban mobil, motor, dan lainnya yang mampu menyaingi Gajah Tunggal Tbk, setahu saya. Karena memang itu yang saya tahu, pabrik salah satunya yang memproduksi ban. Dengan adanya produksi satu jenis yang tidak bisa ditiru oleh lain, itu bisa memberikan keunggulan, baik itu dari produksi ataupun tunjangan, ataupun bagi karyawan sendiri, dia bisa memiliki yang tidak bisa digantikan oleh perusahaan. Iya, tentu dengan adanya karyawan tetap, tentu karyawannya tidak meragukan lagi akan bekerja di situ. Jadi dia dengan adanya tunjangan yang diberikan oleh perusahaan, dia tidak segan-segan untuk menghasilkan produk agar menjadi perusahaan itu unggul. Baiklah, ini yang bisa saya jelaskan mengenai teori resource based theory. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe, jangan lupa di like ataupun di share. Di sini kita belajar bersama, semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bye bye.